Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulut Ardiana. Saya adalah mahasiswa Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya juga bekerja sebagai trainer di salah satu LPK di Yogyakarta. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai strategi menembus peluang kerja. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan agar teman-teman semua dapat lolos dalam seleksi maupun menghadapi persaingan di dunia kerja. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, teman-teman perlu persiapan tentunya mengenai persaingan di dunia kerja. Nah, persaingan di dunia kerja ini tidak dapat diprediksi karena ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, teman-teman tidak tahu teman-teman kerja seperti apa sih yang akan dihadapi oleh teman-teman dan lingkungan yang seperti apa yang akan dihadapi teman-teman. Untuk itu, teman-teman harus selalu siap untuk menghadapi berbagai permasalahan maupun dinamika yang ada di lingkungan kerja teman-teman. Kemudian yang kedua adalah menjadi unggul di masing-masing bidang. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah salah satu kunci profesional teman-teman ketika teman-teman bekerja. Teman-teman harus tahu pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman, rencana kerja apa yang akan dilakukan teman-teman di kemudian hari atau di proyek selanjutnya, target kerja seperti apa yang teman-teman rencanakan, seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu itu semua. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus menjual kemampuan teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang penting yang kadang diabaikan oleh orang-orang ketika mereka terjun di dunia kerja. Karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan uh, kemampuan atau skill yang dimiliki oleh diri mereka sendiri. Jadi mereka kerja ya udah kerja aja. Nah, kayak gitu sebenarnya kurang baik ya, teman-teman. Ketika teman-teman bekerja, teman-teman seharusnya tahu kemampuan diriku itu seperti apa, kemudian potensi diri seperti apa yang bisa digali dalam diri, kemudian kemampuan-kemampuan apa yang bisa diasah agar bisa upgrade dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mempunyai target atau mempunyai upaya untuk mencapai tataran yang kompetitif. Nah, kemudian teman-teman juga harus memperhatikan uh, kemampuan, kesempatan, dan karakter kepribadian teman-teman nih ketika teman-teman terjun di dunia kerja. Seperti itu. Nah, karakter kepribadian siapa? Nah, ini ya karakter kepribadian teman-teman sendiri, seperti itu ya. Dan juga teman-teman harus paham karakter orang lain, bukan paham satu persatu secara detail gitu, enggak ya. Tapi paling enggak teman-teman tahu, bisa menilai karakter atau kemauan orang lain itu seperti apa, bisa menilai kemauan atasan itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri teman-teman ketika nanti teman-teman menghadapi atasan, menghadapi rekan kerja, ataupun nanti menghadapi klien. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang perlu diperhatikan ketika teman-teman uh, bekerja, khususnya ketika teman-teman berhubungan dengan banyak orang? Yang pertama adalah interpersonal atau sesuatu yang ada di dalam diri. Kemudian kemampuan komunikasi. Nah, ini penting banget. Jangan sampai teman-teman terlalu bertele-tele ketika berbicara dengan orang lain. Kemudian harus berbicara yang sopan santun dengan orang lain. Memberikan energi yang positif untuk orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian ketika teman-teman bekerja,
khususnya di bidang jasa atau pelayanan, teman-teman harus bisa juga memberikan tugas pelayanan. Nah, tugas pelayanan seperti apa? Tugas pelayanan itu dapat berupa customer service yang baik, customer service excellent. Teman-teman bisa belajar itu karena sekarang di jejaring sosial atau di internet sudah banyak sekali tips trik untuk menjadi customer service yang excellent, yang handal itu seperti apa. Kemudian yang salah satu yang tidak kalah penting adalah mengenai kerapian. Nah, teman-teman di sini mengenai kerapian itu menurut saya penting banget ya, karena kerapian atau look yang dilihat orang lain itu apa ya, salah satu yang dilihat pertama kali oleh orang lain itu ya dari penampilan, dari kerapian seperti itu. Karena kalau orang lain melihat kita sebagai pribadi yang tidak rapi, sebagai pribadi yang terlihat ceroboh, sebagai pribadi yang kurang enak dipandang, nah itu kan orang lain juga seperti malas kan untuk berteman dengan kita atau mungkin mau ngobrol sama kita. Nah, kita harus menampilkan diri kita sebaik mungkin seperti itu, teman-teman. Intinya adalah rencanakan hidup teman-teman, rencanakan hidupmu, jadilah juara dalam kehidupanmu, yakin bahwa akan menjadi seorang pemenang dan libas semua rintangan. Seperti itu. Dadah.